kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Pimpinan FPI Rizik Syihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor tempat ia dirawat. Seperti diberitakan okezon.com, polisi menginformasikan Rizik Syihab kabur dari pintu belakang rumah sakit pada pukul 20.50 malam. Satuan Tugas Penanganan COVID Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait bahwa berita, informasi atau kabar yang menginformasikan bahwa Habib Rizik Syihab itu kabur, itu adalah berita-berita kabar yang dimunculkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki diduga keterbelangkangan mental akut, sakit jiwa yang sangat parah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat. Cara penanganannya, laboratoriumnya, sehingga itulah yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kesehatan, ya khususnya masyarakat yang terkena COVID. Nah, dengan kejadian tersebut, sekarang penyidik dari Polresta Bogor melakukan penyelidikan terkait masalah keluarnya Saudara Habib Rizik Syihab tadi malam tanpa sepengetahuan dari Satgas atau gugus COVID-19 di Bogor. Jadi yang pertama, upaya swab ulang telah kami lakukan. Dari kemarin saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah dilakukan swab, kami meminta untuk dilakukan swab ulang. Hanya memang yang keluarga yang bersangkutan kurang berkenan karena alasannya baru tadi pagi jadi swab. Kita akan memberikan langkah ulang, tapi yang berikutnya bolanya ada di rumah sakit. Sejauh mana rumah sakit punya niat baik bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dengan Satgas Covid Kota Bogor. Warga jadi tambah ini Pak. Iya ini minta warga jadi tambah. Lalu motor dulu. Saya minta begitu. Saya nyemprot. Warga pakai ngician orang tua. Mundur. Jalan apa yang kita lakukan bisa berjalan lancar, sukses dan terkendali. Iya, ini hanya mengantarkan surat panggilan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW, pengurus RW. Oke, terima kasih ya. Kepada Saudara Muhammad Rizik Syihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Karena seumpama pun merasa diri sehat, tidak akan menulari orang lain, bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan, bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi penularan COVID-19. Khusus untuk rumah sakit Umi dan Mercy itu juga akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis gitu. Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang, apa yang diperlihatkan, bagaimana, siapa saja yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap
dia telah melanggar undang-undang, tetapi dimintai keterangan itu harus datang, harus kooperatif. Meskipun berdasar catatan, Mercy itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes. Di Bogor, di mana khususnya yang terkait masalah rumah sakit yang menghalang-halangi gugus tugas COVID untuk memeriksa yang bersangkutan, melihat sejauh mana penanganannya. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, pada kemarin itu juga sudah dilakukan atau membuat laporan polisi. Di sini kita akan menitik beratkan kepada penanganan dulu dari Rumah Sakit Umi. Karena ada keluhan bahwa Satgas COVID-19 atau gugus COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak diberitahu bahwa ada pasien yang terpapar di rumah sakit, di mana masalah penanganan tersebut itu harus sepengetahuan dari gugus COVID. Mengapa demikian? Karena Satgas COVID itu harus melihat sejauh mana penanganannya, apakah penanganannya sesuai SOP atau tidak, dan dokternya itu tersertifikasi atau tidak, kemudian perawatnya, lalu kemudian peralatannya, bahkan laboratorium pun harus didatakan juga tersertifikasi atau tidak. Nah, sampai sekarang pada saat kejadian tersebut itu Satgas COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak mendapat informasi. Nah, dengan adanya kejadian kemarin yang dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit, makanya Satgas COVID membuat laporan. Nah, ini akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian perjalanan waktu tadi malam Pak Habib Rizik Syihab kabur. Nah, ini terpaksa dari Polresta Bogor, ya, terutama Polri akan mengambil langkah-langkah hukum terkait kaburnya Habib Rizik Syihab. Terkait bahwa berita, informasi atau kabar yang menginformasikan bahwa Habib Rizik Syihab itu kabur, itu adalah berita-berita kabar yang dimunculkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki diduga keterbelangkangan mental akut, sakit jiwa yang sangat parah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat. Jadi intinya tugas dari Satgas COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu ingin mengetahui sejauh mana tingkat terpaparnya Bapak Habib Rizik Syihab beserta istri dan keluarganya, ya. Nah, karena yang mereka khawatirkan adalah untuk bagaimana menyelamatkan pasien pertama, yang kedua menyelamatkan warga yang ada di Kota Bogor. Nah, kalau tidak diberitahu bagaimana penanganan dan sebagainya, ini kan akan menjadi permasalahan untuk tracing, ya, dari mana penyebab dan sebagainya kan tidak mengetahui. Terlebih-lebih tadi malam malah kabur gitu. Nah, ini yang akan membingungkan Satgas COVID dan sangat beresiko kepada masyarakat sekitarnya. Nah, kalau itu informasi dari Kepolisian Bogor, sebaiknya nanti suatu saat kita akan ketemu di pengadilan siapa yang kabur. Kami akan menyelidiki lebih dulu, kami akan mempelajari lebih dulu. Ada puluhan juta orang yang melakukan hal yang sama. Dan ini adalah sebuah penyudutan yang kami rasakan kepada pimpinan organisasi kami, yaitu Bapak Habib Rizik yang mulia. Dari awal kami rasakan, ya, bahkan judul yang dilakukan ini juga sedikit menyudutkan soal kabur. Nah, itu juga akan kami persoalkan kata-kata kabur. Apakah bisa orang kabur dari rumah sakit dengan sedemikian pengetatan? Apakah ini diizinkan atau tidak dengan rumah sakit? Nah, ini menjadi hal yang harus kita duduk bersama dengan kepala dingin. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa penyudutan ini terus nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai Habib Rizik wafat? Sampai Habib Rizik ditangkap baru selesai? Presiden Indonesia Bapak Jokowi juga mengatakan itu hak prerogatif orang dong, itu hak pribadi dong. Bagaimana? Sebab kita udah tahu gitu loh, serangan-serangan opini yang luar biasa, ya. Kalau diumumkan negatif, bohong. Kalau diumumkan positif, syukurin. Apa ini begitu loh? Sampai kapan kegaduhan ini berhenti? Justru kita menghimbau kepada semua pihak, sudahlah, ke depan saja deh.
akur saja, guyup saja. Tengoklah Indonesia ke depan yang lebih baik. Banyak persoalan yang harus dipersoalkan. Kenapa semua mata sekarang masuk pada rumah sakit Umi? Bagaimana dengan korupsi para menteri? Siapa yang terlibat di sana? Bagaimana dengan hutang yang makin membesar? Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang semakin parah? Bagaimana dengan cipta kerja? Bagaimana dengan Omnibus Law? Terlalu banyak persoalan bangsa. Kenapa sekarang semua mata menuju kepada rumah sakit Umi? Saya ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini bahwa hal ini sama sekali tidak terkait dengan persoalan politik ataupun berbagai macam kepentingan yang tidak terkait dengan isu kesehatan. Dan saya pun ingin menegaskan bahwa ini adalah domain ranah pemerintah Kota Bogor sepenuhnya. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait dengan langkah-langkah pemerintah Kota Bogor Satgas COVID-19 dalam menangani persoalan ini. Terkait dengan pemberitaan mengenai kepulangan dari Habib Rizik Syihab dari rumah sakit kami perlu meluruskannya karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, bahwa hal itu tidak benar, ya, bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga. Meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai, tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Sehubung dengan adanya hasil yang belum selesai, kami mohon juga kepada keluarga besar Habib Rizik Syihab untuk tetap menjalankan proses isolasi.